Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang prosa khutbah. Sekarang akan kita bahas tentang prosa khutbah ini pada masa awal Islam. Jadi pada masa awal Islam, khutbah adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk didengar dan diikuti. Dengan kata lain, khutbah adalah perkataan yang ditujukan untuk khalayak umum dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang mengajak masyarakat pada kebaikan. Khutbah mempunyai pengaruh yang besar dalam tingkah laku manusia dan pengaruhnya lebih besar daripada risalah. Khutbah merupakan salah satu sasaran untuk menyebarkan agama Islam dan merupakan faktor pendorong tersebarnya Islam di wilayah Arab. Jadi khutbah memiliki peranan yang sangat besar di dalam menyebarluaskan ajaran Islam ini ke berbagai wilayah di sekitar Arab. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Hal tersebut dilakukan beliau dengan cara berkhutbah. Jadi Nabi SAW itu menyampaikan ajaran agama itu dengan melalui khutbah. Di antara khutbah Nabi yang paling berpengaruh di kalangan bangsa Arab, khususnya kaum Quraisy, adalah khutbah Nabi ketika berada di Makkah sebelum berhijrah ke Madinah. Contoh khutbah beliau adalah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang artinya segala puji bagi Allah, kita menyembahnya dan memohon pertolongannya. Kita beriman dan bertakwa kepadanya. Kita memohon ampunan dan bertaubat kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari segala kejahatan dan keburukan. Allah lah yang memberikan petunjuk dari kesesatan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Jadi ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah, khutbah tersebut menjadi media untuk menjelaskan syariat Islam. Islam mengajarkan untuk berkhutbah ketika sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Ketika berhaji. Karena khutbah pada saat tersebut mempunyai pengaruh yang sangat kuat, salah satu khutbah tersebut adalah khutbah Abu Bakar As-Siddiq pada hari
Saqifa, khutbah Ibnu Khattab ketika dijadikan sebagai khalifah. Perkembangan khutbah pada masa Islam sama seperti puisi pada masa jahiliyah, yaitu menduduki posisi yang sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan karena satu, khutbah sangatlah penting untuk melakukan dakwah Islam dan mengajak umat untuk berjihad. Tiga, menjelaskan tentang kebijakan politik dan hukum para khalifah, khususnya setelah wafatnya Utsman ibnu Affan. Jadi khutbah juga pada masa awal keislaman ini itu dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau hukum-hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, pengaruh Al-Quran dan hadis tentang kefasihan sastra Arab. Jadi ini khutbah juga digunakan oleh orang Arab untuk menyampaikan tentang kehebatan sastra Arab. Karena seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang Arab itu mengagumi kehebatan dari uslub yang digunakan oleh Al-Quran dan hadis. Keempat, berkembangnya diskusi antara masyarakat dalam berbagai pembahasan, baik sosial, politik, pendidikan, dan sebagainya. Jadi khutbah pada masa Islam berbeda dengan khutbah pada masa jahiliyah. Mengapa demikian? Karena khutbah pada masa jahiliyah lebih menitik beratkan pada masalah-masalah saja. Sedangkan pada masa Islam gaya bahasa yang digunakan lebih mudah, mengandung makna yang jelas dan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Macam-macam khutbah. Jadi pada masa awal Islam muncullah beberapa garis besar tentang khutbah ini. Pada hakikatnya pengklasifikasian khutbah didasarkan pada isi dan muatan yang terkandung pada khutbah tersebut. Meskipun khutbah disampaikan pada acara kenegaraan, namun bermuatan agama, maka khutbah tersebut dapat dikategorikan sebagai khutbah diniyah. Di sisi lain, khutbah tersebut dapat dikategorikan khutbah sia-sia. Secara garis besar khutbah dapat dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya pertama, khutbah diniyah seperti khutbah Jumat, khutbah hari raya, khutbah salat istisqa dan sebagainya yang bermuatan tentang agama. Jadi khutbah diniyah ini digunakan untuk kepentingan ibadah atau kepentingan agama. Yang kedua, khutbah sia-sia atau biasa disebut dengan khutbah politik, yaitu khutbah yang bermuatan politik seperti khutbah kepala negara kepada rakyatnya.
Yang ketiga, khutbah ijtimaiyah, yaitu khutbah sosial seperti khutbah yang disampaikan oleh seorang kepala desa mengajak warganya untuk bergotong royong membersihkan desa. Yang keempat, khutbah munasabah. Khutbah ini disampaikan pada acara tertentu. Sebagian orang mengkategorikan khutbah munasabah adalah bagian dari khutbah ijtimaiyah, seperti khutbah yang disampaikan pada acara pernikahan. Ciri-ciri khutbah pada masa Islam. Pertama, jauh dari kata-kata asing. Dua, kalimatnya panjang. Ketiga, pilihan makna dan idenya baik. Ya, tentu saja baik karena sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Empat, dimulai dengan memuji, bersyukur kepada Allah, salawat pada Rasulullah, dan diakhiri dengan permohonan ampun kepada Allah. 5. Berisi ayat Al-Quran dan hadis. 6. Temanya mengenai politik, agama, dan sosial. Demikian materi kita pada hari ini, yaitu khutbah pada masa Islam. Berikutnya kita akan melanjutkan pada khutbah pada masa Bani Umayyah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.